Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi dosen pembimbing kami mata kuliah media pembelajaran Ibu Herni Yuniarti Suhendi MPD serta teman-teman kami yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kami bahas adalah media pembelajaran berbasis virtual. Perkenalkan, saya Dewi Anissa Rahmah yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya diantaranya Anissa Nurhayati, Chandra Fadil, dan Hera Nurfitri Rahayu. Langsung saja kita mulai pembahasan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama tentang hubungan adanya media pembelajaran dengan penciptaan khalifah di bumi. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya wa idz qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku, fil ardi khalifah, menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Qalu, mereka berkata, ataja'alu fiha, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, may yufsidu fiha, orang yang akan membuat kerusakan padanya, wayus fikut dima, dan menumpahkan darah, nahnu nusabbihu, padahal kami senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Qala, Tuhan berfirman, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Dari sini Allah bermaksud menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, di mana diciptakan dengan kelebihan serta kekurangannya agar dapat membantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam yang begitu luas ini. Menurut Sukmawati F tahun 2021 halaman 88. Selain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk homo faber yang mampu mengembangkan media, alat, dan instrumen yang digunakan untuk penyangga kehidupan. Maka dari itu, setiap kurun waktu selalu ada inovasi dalam pengembangan media, terutama media pembelajaran. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penciptaan khalifah di bumi, yaitu manusia, sebagai suatu media dalam pengelolaan alam semesta ini. Dari sini juga kita ketahui bahwa manusia itu makhluk homo faber yang mampu menginovasikan media, alat, dan instrumen sehingga muncullah seperti apa yang akan kita pelajari kali ini, yaitu media berbasis virtual. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang memiliki arti perantara, tengah, atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara menarik guna membangkitkan belajar yang menyenangkan. Dan selanjutnya ada pengertian media pembelajaran berbasis visual. Menurut Jamaroh dan Zain, media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Menurut Asriati, media pembelajaran berbasis visual merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan dan menyampaikan pesan melalui pengalaman melihat. Dan menurut Rusman, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, jadi menurut Jamaroh dan Zain,
media berbasis visual adalah media yang hanya menggunakan indera penglihatan. Jadi maksud Zamaro dan Zain di sini, media visual itu hanya dapat dilihat menggunakan indera penglihatan saja dan tidak ada pesannya. Menurut Asriyati, media pembelajaran berbasis visual merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan dan menyampaikan pesan melalui pengalaman melihat. Nah, jika menurut Asriyati, media pembelajaran berbasis visual itu adalah media yang didapatkan dari pengalaman melihat dan memiliki arti atau pesan yang dapat disalurkan. Nah, menurut Rusman, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, media visual itu menurut Rusman tidak dapat dirasakan oleh indera apapun selain indera penglihatan. Jadi hanya bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi media berbasis visual. Menurut Saifullah Aji, media berbasis visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari subjek ke objek melalui simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Sedangkan, menurut Daryanto, fungsi media berbasis visual diantaranya, yang pertama, ada fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks isi pelajaran. Yang kedua, ada fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Dan yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Media pembelajaran visual terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya, jenis-jenis media visual. Yang pertama, visual diam yang diproyeksikan. Contohnya seperti proyeksi overview atau tidak tembus pandang. Yang kedua, visual yang diproyeksikan. Contohnya seperti gambar, poster, foto, grafik, diagram, pameran, dan papan info. Dan yang ketiga ada visual dinamis yang diproyeksikan. Contohnya seperti film, televisi, dan video. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media berbasis visual. Untuk kelebihan dari media berbasis visual ini, yang pertama, menurut Karsidi Rafiq, media berbasis visual ini memiliki kelebihan. Yang pertama, lebih menarik. Nah, mengapa menarik? Karena dalam media berbasis visual ini ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Yang kedua, materi lebih mudah diingat dengan peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya seperti melalui elaborasi, struktur, dan organisasi, serta memperkuat ingatan siswa. Nah, untuk yang terakhir, media visual ini dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat menghubungkan antara isi materi dengan dunia nyata. Nah, untuk kekurangannya, diantaranya yang pertama, akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatan. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyata. Yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestesis. Nah, dan yang terakhir,
kekurangan media visual ini yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus menyajikan gambar sesuai dengan wujud aslinya. Nah, selanjutnya di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain media visual. Menurut Van Dayo, yang pertama itu ada aransemen atau pengaturan gambar, di mana aransemen ini meliputi keseimbangan antar gambar seperti rule of third atau prinsip penempatan fokus gambar, terutama ditujukan untuk digunakan di bidang fotografi. Nah, selanjutnya ada kedekatan atau proximity, di mana kita itu perlu memperhatikan cara pandang seseorang terhadap gambar tersebut. Selanjutnya ada arah atau direksional, di mana arah objek atau kontras antara objek dan latar belakang itu harus bagus, serta sorot objek yang ingin ditampilkan. Kemudian di sini ada balance atau keseimbangan. Nah, jika terdapat beberapa objek atau media visual yang digunakan, maka kita perlu memperhatikan keseimbangannya. Nah, selanjutnya di sini ada color atau kewarnaan, di mana penggunaan dari beberapa warna itu harus diperhatikan supaya memberikan kesan yang harmonis atau tidak saling bertabrakan. Nah, selanjutnya di sini ada legibility atau keterbacaan. Mengapa demikian? Karena di sini keterbacaan itu merupakan elemen penting yang harus dipahami oleh setiap peserta didik. Selanjutnya yang terakhir ada appeal atau daya tarik. Nah, untuk memaksimalkan konten dan materi visual ini, kita perlu memperhatikan dan memanfaatkan ide-ide yang kreatif, inovatif dengan memunculkan daya tarik pada media visual tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran jazilan la ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.